Telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian, setelah sekian lama kita sudah bertemu di secara offline ya, secara luring. Hari ini mungkin mohon maaf saya tidak bisa ke Banjarbaru karena takut menyetir karena keseimbangannya masih ini ya, masih kurang. Tuh. Bukan. Takut menjangkiti si Rijal ya nanti ya, Khairul Rijal atau kawan-kawan yang lain. Jadi saya berinisiatif untuk kemudian melakukan kuliah secara daring saja seperti ini, secara online, biar masih tetap menjaga kesehatan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau misalkan saya tidak, alhamdulillah kita sudah 10 kali ya bertemu ya dalam kondisi alhamdulillah sehat. Hari ini ya saya bukan berarti sakit tapi kurang begitu fit gitu. Jadi saya takut kalau nanti menyetir jauh bolak-balik, kemudian berdiri lama, kemudian juga masih ada sedikit pileknya tersisa ini. Jadi nanti biar tidak mengganggu kesehatan kawan-kawan sekalian, saya biar di sini aja. Kan virusnya kan tidak tertular lewat Zoom meeting gitu kan ya. Ya Rijal ya. Baik, ini siapa yang ada di sini ya? Ada Rijal. Ajib. Oh ya, ini kelasnya Ajib nih. Kelasnya Ajib. Ya halo Pak, kurang fit juga Pak. Oh, tuh kan. Fit Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga sehat walafiat ya. Yang sakit sudah kemudian disehatkan lagi. Yang kurang fit kemudian bisa juga lebih sehat lagi. Baik, sambil menyimak ini, kalau di offline itu tidak ada satupun yang bisa men-skip atau istilahnya apa sih, menghiding ini ya, atau apa ini namanya, menonaktifkan videonya, karena semuanya kecuali pakai masker ya. Kalau sekarang ini saya hanya mendengar suaranya, alhamdulillah juga masih ada suaranya seperti biasanya. Jadi kembali lagi ke posisi awal dulu. Tapi ini mungkin mudah-mudahan hanya hari ini ya. Nanti pekan depan atau Selasa depan kita sudah bisa bertemu secara luring lagi. Baik, ini sudah pertemuan ke-11. Kita sudah masuk, bentar nih, materinya mana nih? Ini terus. Ya, saya cari ini dulu. Oke. Oh, jadi warnanya oranye tadi. Baik, ini kita ini yang kelihatan yang mana nih? From beginning. Share screen. Baik. Nah, kita masuk, ini mungkin yang kemarin atau sebelumnya Ajib minta saya untuk kemudian menyampaikan. Saya sampaikan ke Ajib, oke, ini nanti akan ada materi sendiri terkait dengan L298 yang kita menggunakan pin enable dan pin enable dan in A1, in A2, in B1, in B2-nya. Jadi ke-6 pinnya kita gunakan. Kalau sebelumnya kita hanya gunakan 4 pin, in 1, in 2, in A1, in A2, in B1, in B2. Nah, sekarang kita gunakan ke-6 pinnya, ada tambahan pin enable A dan enable B. Nah, gunanya apa? Kedua pin itu kemarin atau sebelum-sebelumnya sudah kita bahas bahwa itu akan kemudian bisa memvariasikan kecepatan putar dari si motornya ya, menggunakan L298 driver ini. Jadi hampir semua driver yang menggunakan chip tadi ya, atau IC ini yang kemudian kita gunakan itu bisa kita variasikan kecepatan putaran motornya melalui nanti pemberian sinyal PWM di mikrokontrolernya ya. Jadi di Arduino-nya nanti kita program, kemudian nanti kita bisa berikan sinyal PWM berapa untuk nanti kita bisa variasikan juga kecepatan putar dari si motor. Nah, motor kemarin kita hubung ke roda ya. Nah, kemudian sebenarnya di pertemuan yang lalu
itu saya tertinggal materi terkait dengan motor servo. Nanti akan juga kita bahas dan akan kita lihat waktunya mudah-mudahan cukup untuk menggabung antara PWM itu yang kita nanti bahas di slide ini dengan apa namanya yang sensor ultrasonic HC SR04 kemarin yang sudah kita bahas itu ya. Baik, kita lihat dulu di materi yang sudah kita bahas ini sudah materi ke-9 ya. Nah, ini kemarin kan harusnya ada motor servonya tuh. Tapi motor servonya tidak bisa tersampaikan karena waktunya kemarin terpakai untuk ujian tengah semester yang perbaikan kemarin ya. Mohon maaf juga itu belum selesai saya bandingkan keduanya, tapi sudah saya ekspor dari Google Form ke Excel. Belum saya buat rumusnya untuk kemudian membandingkan dengan jawaban yang sesuai untuk kemudian didapati hasil akhir perbaikannya ya. Mohon ditunggu saja dulu nanti. Kemudian ini pertemuan ini tanggal berapa nih? Yang kemarin ya, salah tahun. Ini masalah juga. Harusnya tahun 2022 ya, salah ketik. Baik, ini yang dulu ya. Ini terkait dengan model robot beroda yang sudah kita bahas itu yang menggunakan L298 ya. Nah, ini bloknya saya tidak bahas terlalu banyak lagi karena kita sudah bahas ini kemarin. Ini blok apa ya umumnya ya. Kemudian kan kemarin kita juga atau sebelumnya juga sudah kita bahas terkait dengan detail dari blok yang umum ini. Dan kita kemarin sudah detailkan itu ada tegangan yang kemudian diberikan ke motornya atau ke drivernya, kemudian yang juga diberikan ke Arduino-nya itu berapa tegangannya dari sumber tegangan. Kemudian kita detailkan lagi kemarin itu dia punya apa saja di situ, dia punya regulator masing-masing ya di ininya, di driver ataupun di Arduino Uno-nya. Dia juga punya driver. Kemudian sinyal kontrol dari driver itu ada kecepatan dan arah. Kemarinnya walaupun kita sebelumnya hanya memprogram arahnya saja, hari ini kita akan coba lihat kecepatannya kira-kira bisa kita atur apa tidak. Kemudian dari PC itu kita menggunakan port apa nanti kita bisa lihat juga di sini detailnya ya. Kemarin itu kita pakai port USB dan itu terhubung ke port 0 dan 1 biasanya ya. Dan kita juga sudah hubungkan digital port 4567 ke driver motor 298. Nanti akan kita sampai lagi ke menghubungkan enable A dan enable B dari microcontroller ke L298. Nah ini ya. Baik. Nah secara fisik kurang lebih seperti ini ya. Yang kita gunakan adalah Arduino Uno dan ada sensor shield di sini. Sensor shield ini yang kemudian kita pasangkan dengan Arduino Uno-nya ini sehingga kita bisa menghubungkan berbagai macam perangkat tambahan. Nanti ada motor servo, ada nanti sensor ultrasonic tanpa harus khawatir kekurangan pin yang terutama konektornya mungkin pinnya tidak kurang. Maksudnya misalnya pinnya cukup ya, ada pin digital pin, ada analog pin. Cuman untuk misalkan biasanya nanti ada pin untuk ground, ada kemudian pin untuk PCC dan ada nanti ya yang dua itu ya yang kemudian biasanya kurang. Untuk misalkan servo dia perlu pin ground dan pin PCC sendiri. Nanti si sensor ultrasonic juga yang kita gunakan di sini ada dua. Ultrasonic yang SRF05 dan HCSR04 itu juga perlu perlu tegangan dan juga ground sendiri. Nah itu yang kemudian juga memakan banyak pin selain pin digital dan pin analog ya. Nah, jadi itu yang kemudian kita mengharuskan kita untuk kemudian menggunakan ini si sensor shield ini. Nah kurang lebih demikian ya koneksinya, ini outputnya. Nah hidung saya agak mampet lagi nih. Yang ke motor adalah ini warna drivernya. Kalau yang di slide ini warnanya merah ya, tapi kalau yang di sini, nah, saya pindah kamera dulu. Salah.
Bukan di maksimal, saya pindah ke sini. Oh, ini background-nya ini yang mengganggu ya. Diganti aja background, dihilangkan lagi. Nah, saya pindah kamera sekarang. Ini ya, ini dia warnanya hijau. Ya, ini drivernya. Kalau di slide itu warnanya merah ya, ini warnanya hijau. Ya sama aja sebenarnya, cuman beda warna aja. Malahan yang kalau yang warna hijau yang di sini ya, ini ada tombol power on off-nya nih. Ini lebih lengkap lagi daripada yang ada di slide itu. Baik, saya pindah kamera lagi. Kamera saya ada 2 yang terpasang sini karena USB-nya sudah penuh. Ini ada 4 kamera di sini harusnya. Saya pindah dulu sini kameranya. Baik. Biar aja background saya kelihatan warna hijaunya. Saya ada di kampus sekarang, tidak di rumah. Ajib ada di mana? Di rumah apa di kampus? Di kos, Pak. Oh, di kos. Oh, kos ya? Aslimu mana sih? Dari Kalteng. Oh, dari Kalteng. Baik. Kosnya di Banjarmasin apa Banjarbaru? Banjarbaru? Banjarbaru, Pak. Baik. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah tambahan ya. Kalau kemarin kita tidak kita gunakan enable A dan enable B-nya. Sekarang kita gunakan dan kita pasang di pin 2 untuk enable A dan di pin 3, digital pin 3 ya untuk enable B-nya. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan bisa variasikan kecepatan putar dari si motor ini dengan menggunakan atau memberikan sinyal PWM ke masing-masing pin enable A ataupun pin enable B. Sedangkan untuk arah putarnya tetap kita masih gunakan pin 4567 yang masuk ke in A1, in A2, in B1 dan in B2. Ini baterainya, gambarnya bukan baterai yang asli yang di saya ya. Itu baterainya sama 18650. Satu baterainya 3,7 volt. Kalau baterai biasa yang AA itu ya, merek ABC ataupun Panasonic ataupun yang lain, itu dia tegangannya 1,5. Jadi seperberapanya ya. Kalau ini satu baterai 3,7 kurang dari setengahnya ya tegangannya. Kenapa saya gunakan baterai ini? Karena kalau kita pakai baterai yang AA itu perlu baterainya banyak. Kalau ini itu satu baterai ini ya perlu minimal 2 baterai itu. Kalau ini tidak. Satu baterai jadi bisa lebih hemat tempat kalau dari pemakaian baterainya. Kemudian ini juga baterainya bisa dicas. Sebenarnya saya punya juga baterai AA itu yang bisa dicas, cuman kapasitasnya kecil. Ini lumayan bisa dipakai untuk robot yang besar juga kemarin itu. Tapi kalau robot yang kecil ini dia cukup bertahan lama kapasitas baterainya. Baik, ini yang kita gunakan ya untuk koneksinya. Jadi ini koneksi secara fisiknya kurang lebih seperti ini. Tapi ini saya tidak perlihatkan koneksi untuk nanti pin 8 ini ke sensor ultrasonic yang SRF05 ya kemarin. Kemudian 9 ini kosong. Nah, mana nih annotation. Ini ya. Spotlight warna ini. Nah, ini yang 8, ini ya saya tunjuk pin 8 ini kemarin digunakan untuk koneksi ke SRF05. Tidak saya pindahkan, masih ada di situ. Masih ada di sini ya, di sini SRF05-nya ada di sini. Sedangkan SRF0HC, SRF04-nya ada di depan. Ya, depan sini. Ini ada servonya juga di bawah sini. Ini bukan. HC-SR04. Ini. Sedangkan di belakangnya, ini saya pasang di belakang, ini SRF05-nya. Ya. Nah, ini yang 8 ke SRF05, 90 tidak ada koneksi apa-apa, 10, 11 ini untuk SR yang tadi, SR04 yang sensor KW kemarin ya. Nanti pin 12-nya sebelahnya sini kita gunakan untuk servo nanti. Nah, iya. Oke, kita lihat programnya seperti apa. Nah, ini sisi pinnya. Ini masih boros memori ya, coba diperhatikan di situ. 4567-nya ini. 4 masih pakai integer.
in A1, in A2, in B1, in B2, enable A, enable B. Nah, ini tambahannya 2 ini ya. Kalau sebelumnya hanya ada 4 ini, sekarang kita tambahkan 2 lagi di sini. Nanti kalau di programnya, kita ganti aja dulu ya sebentar. Kita pakai byte saja ya. Saya share screen yang bagian nah, ini kita ganti aja. Saya share screen aja biar kelihatan saya menggantinya. Nah, ini saya ganti dulu di sini. Ini pakai byte saja ya. Byte ini juga. Ini saya mau find and replace, takutnya mengganti semuanya. Jadi cukup ini aja. Nah, sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau dipakaikan fungsi define seperti kemarin ya. Tapi biar aja dulu ini. Kita mengecilkan dulu ininya, apa namanya, pemakaian memorinya dengan mengganti tipe data tadinya integer menjadi byte. Nah, enable B ini, oh ya, ini mungkin bisa kita beri data integer aja ya, karena kita bisa memerlukan data bisa jadi nanti lebih dari ini ya, lebih dari 255. Mungkin nanti kita perlu beri data 300 atau berapa untuk kemudian bisa melihat variasi dari si ini kecepatannya. Baik, ini tadi inisialisasi kita ulangi, tipe datanya byte. Mungkin ada yang membingungkan ini nanti ya. Nah, ini di setup ya, sambil diperhatikan. In A1 tapi output. Nah, ini agak bingung. Tapi mungkin saya aja yang ini ya, yang agak ambigu di sini atau rancu. Harusnya penamaan pinnya jangan itu ya. Sebenarnya itu kan pin in A1, in A2, B1, in B2 itu kan adanya di driver motor. Dan dia terhubung ke digital pin 4, 5, 6, 7, 2, dan 3 di microcontroller. Jadi di satu sisi itu menamai pin yang ada di driver motor, tapi di satu sisi yang lain di PUF setup sini dia digunakan untuk menginisialisasi dan menyeting ya atau mengatur modenya itu sebagai output. Nah, itu yang sedikit rancu, tapi tolong mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa saya gunakan in A1 di sini dan saya pakai anotasi lagi. Ya, in A1, in A2 dan seterusnya sampai enable A, enable B. Ini untuk menunjukkan pin yang ada di driver motornya. Tapi yang kemudian di microcontrollernya adalah 4, 5, 6, 7 ini. Jadi tolong dibedakan bahwa ini hanya nama saja, in-nya in A1 tadi. Kemudian walaupun di sini tipenya output. Ini merujuk kepada outputnya di sini merujuk kepada pin 4. Nah ya. Output di sini in A2 ini merujuk kepada pin 5 di sini. Ini juga pin 6, 7. Kemudian enable-nya juga semuanya output. Tapi dia merujuk kepada pin 2 dan pin 3 di sini. Jadi tolong dibedakan dan diinisialisasi dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami di situ. Alfi, siapa yang on lagi nih selain Ajib? Alfi. Bisa dibedakan ya ini ya. Jadi kenapa di sini di setting output ini untuk menyeting di digital pin microcontrollernya. Kenapa saya beri nama in A1 ini A2 ini untuk menandai bahwa dia terkoneksi tadi ya ke driver motor dengan nama hidung saya mampet lagi. Di driver motor tulisannya in A1. Kemudian di microcontroller dia terhubung ke pin 4. Nah, pin 4-nya itu kemudian disetting sebagai output di sini. Itu bisa dipahami nggak? Alfi? Iya, Pak. Ya apa nih? Ya sudah paham apa ya mendengar? Mendengarkan, Pak. Cuman ini sedikit paham aja, nggak terlalu paham. Nah, berarti yang tidak pahamnya bahkan banyak tuh berarti ya. Yang tidak pahamnya di mana kalau boleh tahu? Ini kalau mumpung kita tidak bertemu tatap muka nih, boleh tanya dong. Silakan disampaikan yang tidak pahamnya di mana. Aduh, kalau bertanyanya agak bingung juga apa nanya yang mana. Situ Alfi bersama siapa? Ada kawan-kawan yang lain? Bersama Ajib, Pak, di kos. Bersama Ajib.
Iya. Atau boleh dibisikkan ke Ajib, nanti Ajib yang menyampaikan. Ajib tuh bantu kawannya apa yang tidak paham. Maksud saya bantu untuk menyampaikan yang tidak pahamnya di mana. Jadi saya tidak terus karena ini semakin lama semakin rumit ini ininya programnya. Katanya Pak, Silakan. Ini untuk mungkin mewakili kawan-kawan yang lain juga ya, yang kebetulan masih belum paham 100%. Mungkin saya kembali ke gambar ini ya mungkin. ini Pak mungkin artinya di inisiasinya Pak kurang paham Pak. Karena kan inisiasi dari PIN itu kan dia kurang perhatikan mungkin Pak. Saya balik ke gambarnya tadi dulu ya. Mana tadi? Kalau sebelumnya kan kita pakai Pak untuk outputnya aja nggak ada integer-integernya di PIN Pak. Mungkin dia bingung di situnya Pak di program tadi. Nah, di program tadi. Oh terlalu banyak melari. Oke, nah ini. Ini secara blok diagram tadi ya, Alvin. Jadi ini tadi kalau di program tadi ya, digital port 4567 itu terhubung ke in 1 dari si driver ini ya. Kemudian itu pin 4 ya, pin 4-nya microcontroller. Pin 4 itu maksudnya yang digital pin 4. Nah, ini lebih jelas lagi. Digital pin 4 microcontroller itu alhamdulillah dihubungkan kabelnya dikabeli ini. Diberi kabel nih, diberi kabel itu ke in A1 dari si driver. Nah, kemudian pin 5-nya microcontroller, digital pin 5-nya microcontroller dihubungkan lagi di jumper atau dikabeli ke in A2-nya si driver ini. Kemudian pin 6-nya dihubungkan ke in B1-nya si driver ini dan pin 7-nya microcontroller dihubungkan ke in B2-nya ini. Karenanya di programnya nah, karenanya pinnya gini. In A1 4, in A2 5, 6, 7. Ya, 4 pin ini. Kemudian tambahannya ini. Karena kalau hanya ini ya, kita hanya bisa mengubah-ubah atau memvariasikan arah putarannya, baik motor kanan ataupun motor kiri. Tapi kalau yang sekarang kita tambah ini, kita bisa juga selain memvariasikan arah putarannya, juga bisa memvariasikan kecepatan putaran. Jadi arah dan kecepatan. Kemarin kan gitu kan ya, di soal ujian tengah semesternya. Gimana, Vi? Alfi? Oh, berarti kalau di atas tuh cuman ini ya Pak, Bu nggak bisa ngatur kecepatan putaran rodanya gitu Pak. Betul. Jadi kalau hanya 4 pin ini yang kita gunakan ya, dari microcontroller ke driver motor tadi, kita hanya bisa mengubah-ubah arah putaran motor kanan dan kiri. Tapi kalau misalkan kita tambahi ini tadi, maka kita akan bisa mengubah-ubah juga kecepatan putaran motor kiri dan motor kanan. Atau di situ motor 1, motor 2 ya. Tadi kalau di blok diagram ini kita tambahi 2 pin ini nih. Nah, pin yang pin warna merah ini, Vi. Jadi di situ ada jumper gini nih. Jumper ini kalau yang biasa ngerakit komputer kan ada jumper. Kelihatan nggak? Ada jumper hitamnya ini. Kelihatan ya di kamera ya, ada jumper kecil ini. Nah, ini saya cabut nih yang ada di itu di papannya atau di driver itu saya cabut. Kalau dia dipasang di situ, dia tidak perlu memprogram kecepatannya karena dia kecepatannya sudah disetting maksimal. Kalau dipasang ya. Tapi kalau tadi saya cabut ini jumpernya 2 ini. Jumper yang kecilnya tadi saya cabut ini. Ini saya cabut.
untuk kemudian kita hubungkan dua pin itu, enable A dan enable B-nya ke pin 2 dan pin 3 di microcontroller. Nah, itu yang nanti akan kita program kecepatannya. Itu bisa dipahami ya, Vi ya? Ya Pak, insya Allah bisa Pak. Amin. Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang 4567 ini sama seperti sebelumnya. Yang warna kuning-kuning ini. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar dulu ya. Nanti akan kita coba lihat lagi hasil pemrogramannya seperti apa. Ini baterainya tadi, kemudian kita lanjut ini programnya tadi. Nah, ini inisialisasi. Inisialisasi itu maksudnya kita istilah bahasa program yang lain itu mendeklarasikan gitu ya. Mendeklarasikannya ada di sini. Ini nanti kalau misalkan kita sebut in A1 itu artinya kita menghubungkannya itu ke pin 4. Kalau kita sebut nanti di sini namanya variabel ya. Variabel in A1, in A2, in B1, in B2, enable NA ini ya, enable A dan enable B. Ini enable B ini adalah juga variabel dan itu masing-masing terhubung ke pin 2 dan pin 3 di microcontrollernya. Nah, itu ya. Sedangkan yang kiri ini byte dan integer int ini itu tipe data ya. Nah, kemudian ini void setup. Nah, itu boleh ditambah void di situ, boleh tanpa itu juga tidak apa-apa. Ini variasi saja bahwa ada sebagian yang menulis seperti ini, ada yang menulisnya void setup kurung buka kurung tutup. Kalau defaultnya kurung buka kurung tutup dah. Saya tidak ingat persis ini perbedaannya kenapa dia diberi void seperti ini. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Nanti kita hilangkan saja itu. Nah, kemudian ini mode pinnya ya. Ini mode pin ini di void setup biasanya kita membuat baris program yang ada di dalam void setup ini dijalankan sekali ya, ingat sekali. Jadi kalau misalkan kita hidupkan microcontrollernya, kita beri tegangan, dia akan menjalankan apa yang ada di void setup itu sekali. Habis itu nanti dia akan berpindah langsung ke void loop yang dijalankan secara berulang-ulang. Nah, ini ya. Jadi semua pin ini diinisialisasi sebagai output ya. Hanya saja nanti untuk pin enable A dan enable B itu nanti kita menulisnya dalam bentuk analog ya. Jadi analog write bukan digital write. Nah, itu bedanya nanti kalau kita menggunakan PWM untuk memvariasikan putarannya. Baik, kita akan coba buat dulu prosedur si robot ini bisa maju ataupun mundur ya. Nah, seperti ini sebenarnya sudah ya. Kita hanya mengulangi aja nih. Untuk maju itu setelah melalui pengamatan dan juga percobaan ya, motor kanan ataupun motor kiri itu kita akan beri perintah. Nanti kita lihat ini B1, B2, B ini untuk motor kanan, motor kiri. Ada keterangannya kalau tidak salah. Nah, ini sama tadi ya, ini sama nih. Nah, yang pertama ini kalau misalkan kita ingin membuat motor kanan ini ya, kanan kalau tidak salah. Yang B ini kanan. Nah, ini terhubung ke mana? Kita lihat tuh. Saya sentari dulu ya, nggak kelihatan. Out 2 ini motor kanan. Oh ya, karena dia B. Nah, ini motor kanan ya maksudnya ya. Yang B ini motor kanan karena saya tulis di atas. Untuk dia bisa berputar searah jarum jam itu kita bisa beri perintah atau beri datanya low dan high. Masing-masing di B1 low dan di B2-nya high. Nah, ini akan membuat motor kanan itu, motor kanan yang ini ya, yang saya tunjuk. Ini akan berputar searah jarum jam. Nah, ini searah jarum. Ini. Ya, nah ini searah jarum jam. Sedangkan sebaliknya motor sebelah kiri yang sini akan berputar nanti maju juga ini berlawanan jarum jam. Nah, mudah-mudahan di kamera benar-benar berlawanan jarum jam ya nih. Nah, mutarnya ke sini. Nah, kalau ini kirinya berlawanan jarum jam, kanannya searah jarum jam tadi ya yang ini. Maka dia akan membuat robot ini bergerak maju nanti. Nah, caranya tadi seperti ini. Nah, sedangkan kecepatannya sendiri untuk roda kanan ini kita bisa ini kebalik nih. Harusnya saya benar dulu. Biar tidak salah juga. Oke. Share screen di sini.
Ini. Nah, setup masuk sini. Nah, ini enable A-nya kita taruh di bawah ya. Lalu ketik. Ini B. Ini juga B. Baik. Nah, biar tidak kebalik. Lagi sini. Ini. Terus lagi ke gimana, Pi? Enakan kuliah online apa offline? Offline, Pak. Enakan offline katanya Jepri. Ya, kalau online seperti ini sulit saya melihat ekspresinya ataupun yang bertanya ataupun yang ingin menyampaikan sesuatu ya. Baik, saya sekali lagi mohon maaf nih, hidung saya masih agak mampet nih. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini untuk maju tadi kita beri print ini, ingat ya, ini ada di kurung, ntar anotasinya mana? Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutupnya di bawah sini, ini ya. Ini di dalam sini prosedur maju. Draw temporary itu gini. Oh, enggak hilang lihat. Bentar. Eraser. Yang gambar temporary itu mana? Nah, ini ya. Nah, ini bisa hilang. Baik, ini yang maju ya. Maju sendiri di sini, kemudian tapi nggak bisa deh. Kita masuk lagi yang mundur, tinggal dibalik aja ya. Kalau tadi untuk memutar roda kanan itu dengan low high dan juga low high di roda kiri, maka kita balik saja. Untuk mundur ini kita beri high low di situ dengan enable-nya tetap 150 ya. Karena kalau tidak salah dia bisa berputar, bisa jalan itu dengan PWM 120, tapi tampaknya di motor kirinya itu agak lemah sudah. Mungkin 150 dia baru bisa berputar. Nanti kita lihat. Nah, kemudian bedanya sekali lagi yang baru juga di sini ya. Kalau dia ngecat bentar. Baik. Terima kasih ya Abdus Salam ya. Abdus Salam. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya sebenarnya tidak sakit, cuman takut menularkan saja karena masih agak pilek, hidungnya mampet. Jadi saya daripada menularkan ke banyak orang, mending saya di sini aja sendiri. Sakit ya, kan di rumah saya itu ada beberapa orang juga yang lagi pilek. Baik, untuk tambahannya nih ya. Yang writing. Nah, ini yang tambahan ini baru. Nah, berhenti. Caranya adalah dengan memberikan data di enable ini ya, 0 saja ini, 0 diberi 0. Kalau tadi ya di sini ya, di enable-nya kita beri data 150 di sini, ini 150 juga, ini juga 150, ini PWM-nya ya, full suite modulation-nya. Sinyal PWM-nya kita beri nilai 150, sedangkan kalau ingin kita hentikan, kita cukup berikan data 0 saja di sini. Nah, dinolkan dari sini. Maka harusnya dia nanti berhenti. Nah, kan kita coba ya. Benar nggak berhenti? Kita coba dulu nanti maju. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, di program utamanya ini kalau kita nyoba ya, di void loop ini void loopnya tanpa void juga boleh ya. Ini ada sebagian yang menulis void loop dalam kurung void lagi. Kalau maksudnya dia kembali ke situ ya, tapi sebenarnya tidak pakai ini juga bisa. Nanti kita coba yang tanpa void di dalam kurung sini. Pun kita panggil ini karena program utama kita tadi kan kita beri nama maju, kemudian mundur dan berhenti. Sekarang kita coba lihat ini ada delay. Jadi majunya tadi menggerakkan roda kanan dan kiri selama 3 detik di sini ya di delay. Kemudian kita hentikan motornya. Kita hentikan selama 2 detik di situ. Kemudian kita mundurkan atau beri perintah mundur selama 3 detik. Baru kita hentikan lagi. Atau kita delay lagi. Nah kalau sudah, baru kita nanti akan ulang lagi dia. Beri perintah ulang lagi dan seterusnya.
Jadi di loop ini kan selama si mikrokontrolernya dapat tegangan, kemudian si drivernya juga dapat supply power, untuk kemudian bisa disalurkan ke motornya, dia akan tetap terus dijalankan di void loop sini. Baik. Nah itu ya. Nah untuk belok kiri belok kanan nanti kita akan dilanjutkan. Tapi kita akan coba lihat dulu hasil dari ininya ya. Saya akan pindah ke ini dulu ya, ke Arduino dulu. Karena kalau kita hanya melihat ininya aja enggak ini. 9, 10, 11. Ini oke ya. Setup. Saya save as dulu aja ya. Pas 11, 15, enable nih kelas 57. Tolong saya diingatkan kalau nanti saya lupa ini ya, memberikan program ini ya, menguji coba motor PC dengan enable pin di driver. L298. Saya belum pindah ininya ya, share screen ntar. Nah. Tadi ini, oh ini sudah kelas 57. Baik, ini sudah bisa dilihat ya. Tadi ini seleksi pinnya nih. Oh ini ada saya tambahkan nih, saya hapus dulu aja, atau saya jadikan komentar dulu. Ini adalah program untuk menguji coba motor DC yang menggunakan enable pin dengan L298 drivernya. Ini tadi yang pertama kita inisialisasi pin 4 tadi ya, dan kita beri nama variabelnya itu variabel INA1, dan sekali lagi INA1 ini ada di driver motor, kemudian tapi dia dihubungkan nanti ke pin 4. Tipe datanya ini byte, sebenarnya nanti kita bisa gunakan define itu ya untuk menghemat memori. Tapi anggaplah ini sudah tadi sesuai dengan yang ada di slide. Jadi 6 baris program ini merupakan proses inisialisasi ya. Nah ini dia. Jadi buat setupnya ini in A1, in A2, in B1, in B2, enable A1, enable B, enable A1, enable A dan enable B. Nah ini semuanya sebagai output ada di setup sini. Kemudian maju ini kita hapus dulu PWM-nya. Oh ya, kita sekarang menambahkan ini ya. Kalau tadi di slide mungkin belum ada. Ini PWM-nya kita buat satu variabel di sini. Untuk ini bisa dipakai di mana-mana, kita perlu inisialisasi juga di atasnya ya. Jadi di bawah inisialisasi pin, kita tambahkan lagi di sini inisialisasi variabel lainnya. Nah, ini kita PWM nih untuk kecepatannya putar motornya. Nah, ini saya tambahkan satu variabel tipe datanya byte, atau kita nanti ganti ini aja integer aja, integer aja di sini. Kemudian di sini nanti kita bisa pakai ya. Ini kita beri datanya PWM-nya sebenarnya 150 atau 130 atau berapa di sini. Kita coba 130 dulu. Kita coba ini di dalam prosedur maju ya. Di dalam prosedur maju ini. Ini kita jadikan komentar dulu. Kemudian ini prosedur mundur. Tadi kita tambahkan PWM-nya di sini. Ini PWM-nya masih manual ya. Kita masukkan di sini tanpa variabel. Biarkan aja dulu. Ini berhenti seperti tadi saya sampaikan. Kita tinggal beri perintah analog write. Nah, sekarang dilihat ya, diperhatikan. Untuk maju, ini kita menggunakan untuk arah nih ya. Nah, ini arah putaran motor kanan. Ini saya berikan ya, untuk saya berikan komentar ini biar kawan-kawan bisa tahu. Nah, ini kiri. Yang A ini kiri ya. Sedangkan ini kecepatan
motor kecepatan putar ya. Motor kanan. Nah, ini kita tambahkan kecepatan putar salah. Nah, ini ya kiri. Nah, keterangan ini kita perlukan biasanya ya untuk kemudian kalau misalkan kita nanti menganalisis sebuah program, kemudian kita tahu, oh dengan cara kita tadi memberi keterangan-keterangan ini kita tahu, oh ini programnya untuk apa, ini untuk apa. Misalkan ini kan prosedur maju, di dalamnya ada baris-baris program. Ya, kalau ini kita beri keterangan misalkan nilai PWM untuk kecepatan tadi ya. Kecepatan putar motor. Nah jadi nanti yang lain tinggal diberi keterangan yang sama, yang serupa ya. Kalau ini motor kanan CC ya. CW, clockwise ya. Motor kanannya clockwise, ini juga clockwise. Yang ini CCW, counter clockwise. Nah, untuk menginisialisasi motornya. Oke, ini maju ya. Sekarang kita sampai sini loh, Jep masih online, Jepri. Halo. Lanjut, Pak. Baik, lanjut ya. Kita sekarang jalankan programnya maju dulu aja ya. Nah, sekarang ini saya jadikan komentar dulu nih. Jadi di point doc yang kita panggil hanya satu prosedur majunya aja. Isinya program maju adalah ini. Nah, ini tadi isinya program maju adalah ini. Ini PWM-nya berapa tuh? 130 ya. Kita lihat. Saya akan pindah kamera dulu di sini. Kameranya saya pindah ke sini. Jadi kawan-kawan bisa lihat. Karena yang kita sambil ini ya. Upload kok. Nah. Sekarang compiling, uploading. Nah, sudah selesai nih. Tapi saya belum hidupkan ini. Kelar, ntar. Nah, ini saklarnya belum saya hidupkan ya. Saklar bawahnya ini sekarang kita hidupkan. Ya, kecepatannya sudah jalan nih. Ini roda kanan ke arah jarum jam ya. Ini ke arah jarum jam. Roda kiri ya berlawanan jarum jam. Karena dia dipasang terbalik di sini, jadi nanti robot ini bisa maju dengan perputaran terbalik antara roda kanan dan roda kiri. Ini tadi PWM-nya 130 ya, dia bisa mutar dua-duanya. Sekarang kita ganti-gantinya aja ya. Jadi sambil melihat di kamera itu ya, di robotnya, sambil juga perhatikan di Arduino-nya. Ini sudah saya rekam ya tadi ya. Oke. Oh, sebentar ya, saya lihat dulu. Saya takut belum terekam. Oh, sudah. Saya kesini. Oke, nah ini ya. Sekarang kita ubah-ubah yang ininya ya. Kalau PWM-nya kita ganti 120, dia masih bisa jalan nggak? Ingat ya, ini ya saya ganti ini. Kalau saya ganti 120, berarti yang ke sini dan ke sini ya, motor kirinya juga akan terganti secara otomatis mengikuti variabel PWM ini. Ini sekarang sudah saya uploading. Nah ini kan kalau 120 yang ini berputar, yang kanan, yang kirinya berhenti dia. Karena sudah tidak seimbang lagi antara roda kiri dan roda kanan. Jadi kalau kita kembalikan 130 nih ya, saya upload lagi itu yang kelihatan di kamera saya yang berputar yang motor kanan ya. Motor kirinya bisa putar. Kok dia tidak berputar, sudah putar. Ya. Bentar ya. Sekarang kalau 120 tadi itu dia tidak berputar ya. Kita turunkan lagi. 120 tadi. Karena seingat saya dulu itu dia 120 ini minimal. Compiling, uploading, dan oke. Saya cabut dulu USB-nya. Jadi dia tidak menggunakan USB lagi. Nah itu kan. Dia tidak pakai USB lagi, dia hanya kanannya berputar, kirinya tidak berputar. Dengan 120 tadi. Ini kirinya tidak berputar, kanannya aja yang berputar.
Dengan 130 tadi dia bisa berputar ya. Kiri dan kanan. Berarti dia minimal harus dulu 120 masih berputar karena mungkin motornya masih bagus. Sekarang untuk bisa berputar minimal 130. Kalau 125 bisa berputar nggak? Compiling, upload. Oke, tetap tidak bisa berputar ya yang kiri ya. Kanan aja yang berputar. Oke. Kembalikan lagi. Bisa cabut. Nah, tetap nggak bisa. Harus 130 minimal. Sudah naik dia. BBM naik katanya ini juga putaran BBM-nya harus naik ya Jepri ya. Tidak boleh 120, nggak mau dia, nggak mau mutar. Nih, ya putar ya. Nah ini bunyinya sedemikian itu ya. Sekarang kalau kita naikkan jadi 200 misalkan ya. Bisa lebih kencang lagi nggak? Ada nggak bedanya? Ntar? Lebih kencang nggak kalau dari tadi 130 ya? Lihat itu ya arah putaran ini ya. Kecepatan putarannya. Kurang lebih sama ya. Tadi kalau 100, kalau 300 nih. Kalau 300 malah yang kanan nggak jalan. Nah, aneh. Kalau 200 tadi 180 misalkan ya. Keduanya 180. Kita tidak punya soalnya ya alat untuk mengukur kecepatan putar dari motor ataupun roda seperti ini. Jadi kita tidak bisa memastikan dia putarannya berapa sih sebenarnya. Kalau misalkan dijalankan di lantai, jadi kelihatan. Kalau 150, sekarang kita coba bedakan aja ya. Kita coba beri data manual di sini. Yang yang kanan misalkan 200, yang sini 130 ya, untuk bisa membedakan. Yang kiri, yang kanan. Sama-sama kencang juga ya. Kalau sana ini 120. Yang hidup malah yang ini yang kirinya nggak berputar. Nah, ini 130 minimal ya. Sebenarnya beda nih antara kiri dan kanan putaran. Yang kanan ini 120. Beda nih, beda bunyinya. Kembalikan lagi 130. Nah, kalau ini sama bunyinya. Oke, jadi caranya seperti itu ya, memvariasikan kecepatan putaran motornya. Ini kita kembalikan lagi ke WM-nya sini. Kita WM. Ini kita enablekan lagi. Nah, ini 130 gitu ya. Upload lagi.
Baik, sekarang kita coba yang maju mundurnya tadi ya. Ini kita buka lagi programnya. Jadi sekarang dia akan maju lihat ya nih ya. Maju 3 detik, berhenti. Lihat arah putarannya kebalik dia. Mundur, berhenti, maju lagi. Kelihatan nggak ya kalau dari sini? Nah, balikannya ya. Juga. Ya. Baik, saya stop dulu sini. Saya matikan dulu. Sebentar. Saya pindah kamera dulu. Pindah kamera dulu sini. Nah, baik, sampai situ dulu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu, kita akan masuk ke motor servo ya. Japri, Ajib. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini semuanya ada yang di kampus juga? Japri di kampus ya? Enggak, Pak, di kos, Pak. Oh, di kos. Yang di kampus siapa? Ada yang di kampus? Francisca. Sipa mana Sipa? Ada, Pak. Ada. Tadi ke kampus apa? Sudah di kampus apa masih di rumah? Ya, Francisca ada nih. Francisca dan Francisca di mana? Di rumah? Di rumah, Pak. Baik. Kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke bentar tadi ada di sini. Ini roda kiri roda kanan. Saya pindah slide dulu ya. Pindah slide. Servo. Saya cari slide-nya. Motor servo. Oke, current slide. Nah, ini ya. Kita sekarang ke motor servo dulu ya. Karena ini kemarin tertinggal karena ada tambahan kegiatan ujian kemarin itu. Baik, saya pindah background dulu ya. Nah, si motor servo ini sebenarnya adalah mirip aja dengan motor si ini ya, motor si DC. Cuma dia ada di dalamnya itu sudah ada kontrolernya sendiri. Kemudian nanti ada data yang diberikan juga bisa menggunakan PWM. Kemudian dia bisa kemudian diarahkan ke sudut tertentu ya. Saya lupa apakah dulu sempat saya perlihatkan, tapi akan hari ini kita perlihatkan untuk dia bisa diatur ke sudut tertentu. Misalkan kayaknya kalau pakai background ini nggak bisa memperlihatkan ini. Nah, hapus lagi virtual background. Oke. Nah, ini kan si servo ya. Servo ini, ntar kalau secara umum ya, servo yang dijual di pasaran itu dia bisa diarahkan sebanyak kurang lebih 180 derajat ya. Artinya secara teoritis dia bisa diprogram untuk diarahkan ke 0 derajat dan 0, 1, 2, 3 sampai ke 180. Tapi pada saat kita nanti program itu bisa jadi tidak
tidak murni 180 derajat, mungkin 170 atau 175 gitu ya ininya, yang bisa dia atau arahnya itu yang mungkin terlihat oleh kita itu. Misalkan ini posisinya adalah posisi 90 nih. Artinya kalau misalkan kita pasangnya sensor ultrasonik di atasnya ini ya, ini di knob atau di horn ini, maka mikrofon saya masih hidup. Maka kalau arah depan sini itu artinya kita mengarahkan si servo itu adalah ke arah 90. Atau kalau istilah orang biasanya di itu ya, di arah jam 12 gitu ya istilahnya ya, arah jam 12. Nanti arah jam 9 itu kalau lihat dari atas ya, arah jam 9 itu 0 derajatnya, kemudian arah jam 3 itu adalah arah 180 derajatnya. Tapi biasanya tidak sampai 180 ini ya, pasti namanya arahnya. Mungkin jadi kurang dari itu. Jadi arahnya antara jam 2 dan jam 3 gitu. Kemudian 0 derajatnya juga antara jam 9 dan jam 10. Jadi tidak murni arah jam 9 dan tidak murni arah jam 3. Tapi kurang lebih secara teoritis dia bisa diprogram untuk bukan bermanuver. Mengarahkan ke posisi derajat 90, 0, 180, pokoknya antara 0 sampai dengan 180 kurang lebih gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian secara fisik, nah tadi saya sampaikan dia isinya adalah ini, ada kontrolernya di situ ya, ada kontroler, entah bentuknya mikrokontroler atau apa, tapi saya tidak pernah mengamati secara detail itu chip yang ada di situ, apakah mikrokontroler apa, tapi mungkin juga sampainya bukan mikrokontroler, mungkin chip yang lainnya, mungkin bisa jadi komparator di situ. Komparator itu pembanding tegangan dan juga posisi di situ nanti ya. Maksudnya tegangan antara nanti yang berasal dari potensiometernya itu dengan kemudian posisi si knobnya atau si hornnya si servonya itu dia bandingkan nanti. Nah di sini ada potensiometer ya. Kalau misalkan kita putar manual di situ, dia akan kemudian bisa mengarahkan posisi motor itu kemana. Dia tergantung arah potensiometernya. Dan potensiometernya itu dibatasi. Jadi dia bisa diputar antara posisi 0 dan sampai 180 secara teoritis ya. Kemudian dia juga punya motor terutama karena dia motor ya, dasarnya juga motor DC. Kemudian dia punya gearbox juga seperti halnya motor yang kuning-kuning yang dipakai di robot sini ya. Ini kan motor ada gearbox di sini. Motornya hanya ini aja sebenarnya, motor Tamiya. Jadi di dalamnya ada gearboxnya. Maksudnya gearbox itu gear-gear yang kombinasi gear kecil, gear besar, gear kecil sekali ke besar gitu ya. Jadi itu ada kombinasi-kombinasi itu yang kemudian bisa mereduce itu mengurangi kecepatan putar motor yang sekian besar itu, kemudian dia bisa dikurangi untuk kemudian hanya diarahkan ke arah tadi derajat ke 0 sampai ke 180 tadi. Nah, kemudian besarnya hanya segitu ya. Di sini ada serinya SG90 ya. Itu artinya tadi motor ini dilengkapi dengan gearbox yang berasal dari plastik. Kalau nanti dia dari metal atau dari logam, maka nanti serinya jadinya MG90 biasanya ya. Metal gear itu. Ini artinya plastik gear. Yang pakai SG ini serinya. Kalau yang pakai, kenapa tidak PGP? Nggak tahu. Kenapa tidak plastik gear itu diberi kode PG gitu. Tapi kalau metal gear diberi MG90. Nah, saya juga tidak tahu persis, tapi intinya kalau nanti mau beli yang dalamnya itu metal atau logam gitu ya, maka serinya biasanya ada M-nya depannya, MG11, MG90, M berapa lagi. Itu bedanya. Jadi kalau yang plastik gear ini lebih murah biasanya. Jadi jangan serta-merta, wah di sana lebih murah. Lihat dulu barangnya yang mana. Harus kalau membandingkan itu harus serinya sama, tipenya sama gitu ya. Gearnya plastik atau metal, baru dibandingkan harganya. Mana yang lebih murah. Nanti ongkos kirimnya berapa lagi antara yang metal dengan itu biasanya beda. Kalau banyak ya, karena yang metal itu biasanya lebih berat secara bobotnya. Baik, memprogramnya seperti apa? Kita lihat ya. Yang pertama kita akan menggunakan atau menyertakan ini header namanya, header servo. Nah, kalau misalkan di Arduino tinggal input saja kemudian servo seperti ini. Ada perintah di menunya juga kalau tidak salah. Tapi kalau misalkan kita
ingin tulis langsung bisa include, kemudian ini kurungnya kurung segitiga ya, kurung segitiga atau istilahnya itu lebih kecil dan lebih besar. Itu yang kurung yang digunakan untuk menggunakan header servo. S-nya besar, RVO-nya kecil, kemudian .h-nya kecil di situ. Kemudian ini kurung segitiga lagi, kurung tutup segitiga atau tanda lebih besar ini ya. Kemudian kita akan gunakan variabel namanya myServo di sini dan itu terhubung ke servo header tadi. Atau istilahnya dia menggunakan tipe data servo ini tadi. Nama variabelnya adalah myServo. Nah, kemudian ini posisinya kita inisialisasi, posisinya adalah sama dengan 0, pos 0. Sedangkan tipe data untuk posisinya adalah integer ini. Jadi ini variabel posisinya ya. Kemudian di setup kita tidak menyertakan yang lain-lain dulu, kita belum gabung dengan yang lain ya programnya. Baru ini, dan si myServo tadi, variabel myServo, bentar saya. Ini variabel myServo-nya yang ini tadi. Itu kita attach atau kita hubungkan ke pin 12. Jadi ini beda ya, kalau si pin yang lain itu kan kita setting sebagai output, sebagai apa. Ini kita tidak perlu itu karena dia sudah otomatis kalau kita pakai nama variabel kita di myServo, kemudian dia dot attach itu terhubung kemana ya, ke pin 12 misalkan, maka kita tinggal hubungkan dia ke pin 12. Misalkan mau penasaran, coba aja nanti ini diganti 13 secara fisik di sini ya. Secara fisik di robotnya kita hubungkan ke pin ini, ke pin 12 ini. Pin 12 ini mana? Ini ke pin 12 nih. Ini kabelnya ini. Ke pin 12, tapi misalkan di programnya kita ganti menjadi pin 13, maka tidak akan nanti bisa jalan ataupun dioperasikan servonya. Nah, itu jadi sama seperti kemarin ya, kita coba misalkan ganti-ganti pinnya, kita hubungkan ke pin 10-11, kita ganti ke pin 9-10, nanti tidak jalan. Hasil pengukurannya tidak bisa kita baca. Sama seperti ini juga ya. Nah, di void loop-nya kita akan lakukan yang pertama misalkan ini. myServo tadi ya, ini write. Bedanya kalau misalkan kita memberi data ke pin tertentu, kita kan pakai digital write ya. Kalau tadi misalkan PWM itu pakai analog write ya. Nah, kalau ini myServo-nya dulu, ini yang nama variabel yang tadi terhubung ke servo kita, kemudian kita beri perintah write. Nah, kemudian di situ dalam kurung 0. Nah, jadi kalau yang tadi itu, kalau yang digital pin biasa itu ya, yang disetting sebagai output, itu kan kita bisa berdata high atau low, atau 0 dan 1. Nah, sedangkan di sini, itu yang kita beri data 0, nanti 1 atau berapa, itu nanti bukan data low atau high saja, tapi datanya adalah berupa posisi dari si servo itu. Jadi kalau misalkan kita isi 0, maka dia akan diposisikan di posisi 0. Kalau kita beri data 10, maka kita akan beri perintah dia berada atau mengarah kepada 10 derajat. Kalau 90 berarti 90 derajat. 180 derajat. Jadi data di situ bukan high low ya, nih yang kita berikan ya. Tapi data posisi derajat dari servonya itu nantinya. Nah, makanya kalau misalkan ini kita nanti dia bisa bergerak ya dari ini posisi 0 nanti paling kiri ya, atau menghadap ke kiri, kemudian nanti posisi 90 menghadap ke depan, atau tadi kalau yang 0 tadi posisi posisi jam 9 ya, kemudian yang 90 ini posisi jam 12, kemudian nanti posisi 180 adalah posisi jam 3. Nanti kita buktikan ya. Nah, kemudian ini posisinya dikembalikan lagi ke tengah. Jadi dari kiri ke tengah, kemudian ke kanan, ke tengah dulu. Baru nanti ke kiri lagi dan terus. Jadi loopingnya tidak langsung loncat gitu ya. Dari sebelah kanan langsung loncat paling kiri, enggak. Dikembalikan dulu ke tengah. Ya kalau meloncat juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kasihan motornya. Nah, kan kita lihat ya. Nah, ini demonya. Demonya ada sebenarnya. Ya, nah ini posisi tengah. Ini posisi 0, 90, 180, kemudian 90. Ini ya 0 lagi. Kayaknya tidak tegak lurus ya. Mungkin 0-nya yang tidak tegak lurus. Nah, kita coba saja ya.
Kita masuk ke misalnya My Servo mana? Ini L298. Coba Servo nih. Plus 57. Nah, saya pas dulu. Plus 57. Namun 11. November coba Servo pasang. Nah, ini ya. Ini yang tadi include servonya di sini. Kemudian ini servo headernya tadi. Kemudian nama variabel kita my servo di sini. Kemudian ini byte, ini posisinya. Kemudian ini port setupnya. My servo atasnya pin 12 ya. Saya sudah hubungkan ini ke pin 12. Dan saya pindah kamera dulu. Biar rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini ya. Ini. Hilang. Ini ya. Ini pinnya ke pin 12 nih. Ini nggak kabur di sini. Pin 12 nih kabelnya masuk ke servo sini. Nah, ini ya. Kabel servo. Dan kita lihat ya, kita coba masuk ini tadi, kita coba dulu aja ya, dengan tanpa looping dulu ya. Jadi kita misalkan kita beri ini ya. Kita beri data 0 ini ya. Jadi sambil dilihat posisinya ya. Tadi posisinya lebih seperti ini ya. Kalau lihat dari atas gini. Saya perlihatkan lihat dari atas saja ya. Nih, kan sekarang bisa lihat ini dia dari atas. Ya. Sekarang kita upload ini posisinya 0 ya. Jadi hanya digital write 0 gitu aja. My servo digital write 0. Ini sekarang kita upload. Ini dilihat di situ kan compiling. Kemudian nah, ada yang error. Oh, belum terhubung. Ininya belum saya hubungkan. Nah, hubungkan dulu ya. Si Arduino-nya sini. Nah, kita kembalikan lagi nih. Melihatan kameranya ke upload. Posisi 0-nya di situ katanya. Entah. Kalau posisi 90 upload lagi. Ya. Jadi 0-nya ternyata di sebelah kanan ya. 0 itu paling kanan. Jarum apa? Arah jam 3 itu 0. Kemudian 180-nya di paling kiri ya mestinya ya. Ini saya masih perlihatkan di situ. Oke, nah ini posisi paling kiri. Jadi posisi 0-nya itu paling kanan. Kita beri dulu ya, beri keterangan dulu ya di sini ya. Jadi untuk apa? Nah, kameranya mati lagi. Nah, 0 derajat ini tadi 0. Dia di paling kanan tadi ya. Posisinya. Kita beri sini aja lah. 0 derajat di posisi paling kanan. Hadap kanan gitu ya maksudnya ya. Baik. Nah, kemudian kita akan coba lihat ini ya, delay yang ini kita buka. Nah, ntar kameranya mati lagi.
Kameranya sudah hidup nih. Sekarang saya dekatkan. Ini posisinya dia menghadap ke, saya taruh ke atas saja ya. Lihat dari atas. Nah, ini lihat dari atas ya. Kawan-kawan bisa lihat. Terusnya gini ya. Nih. Terusnya biar tidak kebalik. Sekarang kita upload programnya. Lihat di slide. Sketching. Compiling sketch. Nah ini 0, 90, 180 ya. Kemudian 0 lagi, 90 lagi, 0 lagi, 90. Nah mungkin kalau dilihat tidak terlalu ciku ya. Nah ini kan dia tidak murni 0 itu. Karena penempatannya yang tidak terlalu pas. Dan memang dia sebenarnya tidak 180 atau tidak 0 beneran. Kalau 0-nya nanti yang kita betulkan, maka 180-nya yang tidak lurus ke sebelah situ ya. Ternyata ini juga 0-nya tidak lurus ke kanan. 90-nya kurang lebih ya. 180-nya juga tidak pas ke ini, tidak pas ke sebelah kiri. Nah, ini. Baik, sebenarnya ini nanti ada program untuk menggabungkan ini ya, tapi karena waktunya kayaknya yang terbatas nih, saya harus masih masuk lagi ke kelas yang ketiga ini. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan ke ke program gabungannya ini di pertemuan berikutnya aja. Mudah-mudahan sudah bisa offline minggu depan atau Selasa depan kita bisa bertemu secara langsung ya. Baik, sampai sini dulu mungkin kalau yang mau ditanyakan. Saya kembali ke kamera yang ini dulu, kamera depan. Nah, ini kameranya saya pakai ini. Jepri dan kawan-kawan yang lain mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang nanya ya, Jepri. Ya. Enggak ada, Pak. Paham. Jip. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus diputar-putar kiri kanan ya? Kenapa tidak dibiarkan ke posisi ini ya? Sebenarnya gini, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nah ini dia kalau tanpa ini ya. Ini kalau tidak saya hubungkan ke ininya, ke USB-nya, dia antara si motor ini menggunakan ini ya, agak bingung dia. Karena si power ini gabung antara servo. Jadi sebaiknya ya biasanya nih, kalau misalkan nanti menggunakan servo itu biasanya kita menggunakan power yang terpisah. Ini buktinya nih. Ini siapa cabut USB-nya? Dia kan tadi sudah diprogram kan, yang bisa nah, posisi kiri kanan ini. Nah, dia geleng-geleng gini. Tuh, bingung deh. Saya reset. Bingung dia. Nah, tapi kalau misalkan kita pasang lagi USB-nya, karena powernya ini masih tergabung antara microcontroller dengan ini. Jadi balik lagi, normal lagi. Dia bisa fokus ke situnya ya, tidak fokus ke saya ya. Nah ini yang tadi saya katakan, kenapa geleng-geleng ini? Ini biasanya kalau kita misalkan hanya mempunyai satu sensor nih ya, sedangkan kita inginkan itu dia bisa menyensing atau bisa melakukan pengukuran jarak itu ke kanan dan kiri secara periodik gitu ya. Jadi kalau misalkan dia awal-awal dihadapkan ke depan kayak gini, kemudian nanti setelah maju, kemudian nanti menemukan halangan di depan, dia akan ngecek kanannya berapa jaraknya, kirinya berapa jaraknya, barulah dia akan memutuskan belok kanan atau belok kiri gitu. Bisa dibayangkan, Jepri? Atau yang lain ya, Rehan misalnya.
Jadi ini si robot, misalkan kita setting jalan gitu ya ke depan, dengan sensor menghadap ke depan, atau tadi posisi servonya 90 derajat ya. Nah kemudian pada saat kita menemukan halangan, nanti dia akan stop. Nanti akan kita program aja minggu depan insya Allah ya. Seperti itu ya. Jadi dia jalan, kemudian nanti kalau menemukan halangan, dia akan berhenti, kemudian habis itu ngecek kiri kanan. Atau bahkan kalau ini sudah kita pasang belakang ya, dia ngecek belakangnya ada halangan apa tidak. Nah kalau misalkan kirinya ada halangan dan kanan tidak ada halangan, maka dia akan belok ke kanan. Belok gitu. Tapi kalau misalkan ternyata setelah di depan ada halangan, dia cek kanan ada halangan, kiri tidak ada halangan, maka dia akan belok ke kiri dan maju lagi terus gitu ya. Nah itulah gunanya kita menggunakan servo ini untuk kemudian bisa menentukan kira-kira nanti arahnya itu akan kemana. Ini kayaknya harus diberi power satu lagi untuk si servonya ini, biar tidak mengganggu si microcontrollernya. Kalau tidak nanti kalau gabung nanti bingung dia. Nah kira-kira itu ya. Ini sudah jam kurang lebih 5 menit lagi ya. Mungkin kalau dia mau ditanyakan dulu, masih ada waktu. Sudah mulai ngantuk? Iya. Yang offline saja bisa mengantuk, apalagi online seperti ini ya, hanya mendengarkan saja tidak bisa berinteraksi. Kalau yang offline itu masih bisa canda dengan kawannya ya, sambil mendengarkan, sambil nonton sidang Sambo ya. Rio mana Rio? Ya biasanya Rio gitu ya. Rio sambil mendengarkan sambil kuliah, sambil juga mendengarkan perkembangan sidang Sambo katanya. Jadi kadang-kadang ada teriakan dari supporternya di ruang sidang itu terdengar dari handphonenya kawan kita ya. Baik, saya kira itu dulu ya karena memang sudah tidak ada pertanyaan. Jepri sudah tidak ada pertanyaan? Alfi? Tidak ada Pak. Oh ada? Tidak ada? Tidak ada Pak, ini kawan-kawan saya aja. Ngomong aja tadi Pak, dia nggak ada Pak. Di kelas sebelah Pak, kelas sebelah. Ini kawan-kawan kelas sebelah. Ya, itu kan ramai kan kalau kita ketemu. Baik. Sekali lagi mohon maaf karena hari ini saya tidak ke Banjarbaru dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah ataupun mungkin materi yang belum dipahami secara maksimal ya. Karena memang tugas untuk memahamkan itu bukan tugasnya saya ya. Nah, jadi itu urusannya Tuhan itu yang memahamkan. Saya hanya berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin. Nanti keputusan apakah nanti dipahamkan apa tidak itu bukan saya yang menentukan. Baik, saya hanya berdoa saja mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Kemudian semuanya nanti sehat walafiat dan panjang umur, kita bisa bertemu lagi tanpa kurang atau apapun di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.